Crimea milik Putin sudah berakhir. Itu menyenangkan selagi masih bertahan kan, Vladimir? Setelah kamu secara ilegal mencaplok semenanjung Crimea dari Ukraina, kamu kira semuanya sudah selesai. Kamu punya permata mahkota kecil dan merasa klaim palsumu atas Ukraina makin kuat. Namun setelah perang panjang yang seharusnya hanya invasi singkat, semuanya berantakan. Crimea bukan lagi permata mahkota. Ukraina sedang memutus seluruh semenanjung itu dan bersiap untuk membersihkan Rusia dari Crimea selamanya. Strateginya sederhana. Isolasi, buat tidak berguna, lalu hancurkan. Serangan jarak menengah sangat penting, dan kami akan jelaskan bagaimana serta alasan Ukraina bertindak di Crimea. Mari kita mulai dengan alasannya. Pada 27 Mei, Kementerian Pertahanan Ukraina mengumumkan bahwa mereka secara resmi meluncurkan program penguncian logistiknya. Sekitar 113 juta dolar akan didedikasikan untuk program tersebut, dengan dana yang setidaknya pada tahap pertama langsung disalurkan ke unit-unit yang melakukan serangan jarak menengah terhadap logistik Rusia di seluruh Ukraina. Di Crimea, lonceng peringatan pasti sudah berbunyi di kantor pemerintahan boneka Putin di semenanjung itu. Meski akhir Mei sudah menunjukkan niat Ukraina, para pejabat mengetahui Crimea dan sekitarnya menghadapi serangan yang makin meluas terhadap logistik hingga target militer di Crimea. Bagi mereka, pemblokiran logistik bukan masalah baru. Itu adalah kelanjutan dan perluasan dari kampanye yang sudah menimbulkan masalah besar. Ide pemblokiran logistik sebenarnya cukup sederhana. Kemanapun Rusia mengarahkan truk dan truk tangkinya, disitulah Ukraina akan menyerang, dan serangan-serangan itu akan berlangsung sepanjang musim panas dan seterusnya. Ini tentang inisiatif untuk Ukraina. Ketika drone Ukraina jatuh di Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporozhia, pasukan garis depan di wilayah tersebut merasakan penderitaan akibat hilangnya pasokan dan kurangnya cadangan. Namun tak ada tempat yang lebih terdampak selain Crimea, yang sangat bergantung pada jalur logistik di wilayah Ukraina yang diduduki untuk tetap mendapat pasokan dan menjadi ancaman militer bagi Ukraina. Mengisolasi Crimea adalah tujuan utama Ukraina. Dengan begitu, Ukraina membuat semenanjung tak berguna bagi Putin dan ambisi invasinya. Jika terjadi isolasi, Ukraina harus bijak dalam menyerang. Mengirim drone ke area dengan pertahanan udara Rusia justru membuat banyak drone hancur di udara. Ukraina tidak menginginkan itu. Ukraina perlu tingkat keberhasilan tinggi agar program penguncian logistik berjalan. Yang telah kita lihat selama beberapa minggu terakhir adalah drone Ukraina secara aktif menghindari pertahanan udara Rusia yang paling padat yang dipasang di garis depan dan malah menyerang jauh di belakang pertahanan tersebut. Sebaliknya, drone Ukraina memburu konvoi militer dan truk bahan bakar, baik yang menuju maupun kembali dari Crimea. Itu berarti hampir semua wilayah Ukraina yang diduduki menjadi target sah serangan Ukraina, terutama karena Crimea adalah simpul logistik Rusia untuk menyalurkan pasukan dan suplai ke Ukraina. Anda mulai melihat bagaimana hal itu berperan saat membahas isolasi Crimea. Namun Ukraina tidak berilusi tentang dampaknya bagi kampanye musim panas mereka. Memutus semenanjung dari wilayah Ukraina yang diduduki adalah tugas besar. Rusia telah memanfaatkan fakta itu sejak awal invasinya. Crimea telah dan masih menjadi landasan peluncuran untuk operasi ofensif Rusia karena perannya sebagai simpul logistik. Crimea memiliki pangkalan udara militer, fasilitas amunisi, landasan peluncuran rudal dan drone, serta gudang senjata yang terus diisi dan disalurkan ke wilayah Ukraina yang diduduki. Dari Crimea, Rusia bisa mengerahkan kapal selam dan kapal perang. Dulu memang demikian, kampanye Ukraina melawan armada Laut Hitam Rusia telah menghancurkan sepertiga armada dan memaksa sisanya meninggalkan pangkalan utamanya di Sevastopol sehingga kemampuannya berkurang. Yang kita lihat hanyalah alasan mengapa Ukraina harus mengisolasi Crimea. Crimea sangat penting secara strategis dan pembangunan militer Putin di sana menjadi simbol dominasi atas Ukraina yang ingin ia tunjukkan ke dunia. Upaya sebesar apapun tetap diperlukan. Crimea telah jadi kunci rencana Putin sejak invasi. Beberapa bulan sebelum Februari 2022, Rusia mengerahkan pasukan dan persenjataan di semenanjung itu. Pasukan itulah yang berhasil merebut sebagian besar Ukraina Selatan dalam beberapa hari pertama operasi militer khusus, yang kemudian menjadi awal perang yang melelahkan dan brutal hingga kini. Semenanjung itu sudah menjadi simbol kekuatan Rusia bahkan sebelumnya.
Ukraina melaporkan bahwa pada tahun 2019, Kementerian Luar Negeri Ukraina mengungkapkan bahwa Rusia telah mengumpulkan 12 sistem peluncur roket ganda, 40 tank, 62 helikopter, 122 pesawat tempur, 162 unit artileri berat, dan 583 kendaraan lapis baja di Crimea. Peningkatan kekuatan ini terjadi selama bertahun-tahun dan telah menjadikan Crimea sebagai kunci dari semua yang sedang dilakukan Rusia saat ini. Jadi, mengisolasi semenanjung itu bukan sekedar keinginan bagi Ukraina. Ini tentang merebut kunci dari seluruh strategi perang Rusia. Kamu sudah cukup sering mendengar tentang alasannya sampai titik ini. Dengan program penguncian logistik yang sudah berjalan, kamu juga pasti sudah punya gambaran tentang caranya. Mari kita gali lebih dalam. Munculnya generasi baru drone serangan jarak menengah telah mengubah segalanya tentang cara Ukraina menyasar Crimea. Drone-drone ini mampu menyerang target Rusia di kedalaman operasional yang biasanya berada di antara 20 hingga 200 km di belakang garis depan. Di sini ditemukan logistik Rusia, pos komando, pasukan, pertahanan udara, dan stasiun pasokan. Dari wilayah inilah segala sesuatu yang terjadi di garis depan diorganisir, dan dengan menyerang jalur logistik di wilayah ini, Ukraina mampu mengganggu operasi garis depan dan sekaligus mengisolasi Crimea. Selama 3 bulan hingga Mei, Ukraina makin mengandalkan strategi serangan jarak menengah. Pada bulan Mei, Ukraina melakukan sekitar 50% lebih banyak serangan terhadap target jarak menengah dibandingkan bulan April. Dan peningkatan itu terjadi setelah Ukraina sebelumnya sudah menggandakan serangan jarak menengahnya antara Maret dan April, serta melipat gandakannya 4 kali lipat jika membandingkan angka bulan April dengan Februari. Ukraina terus membangun. Pada akhir Juni, tampaknya kami akan melaporkan peningkatan lagi. Target utama dari serangan-serangan ini adalah apa yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Apapun yang melintas di jalur Rusia untuk mengirim pasokan ke dan dari Crimea. Itu mencakup truk tangki bahan bakar, truk logistik, dan konvoi militer pembawa pasukan. Ukraina menargetkan semua jalur yang digunakan Rusia untuk mendukung Crimea, berusaha mengubahnya jadi neraka penuh kendaraan hangus. Sekarang, kemanapun Anda melihat di jalan ini, terlihat dampak serangan Ukraina. Jalan raya RR-280 yang menghubungkan Rostov-na-Donu di Rusia ke wilayah selatan Ukraina seperti Mariupol dan Melitopol serta Crimea telah menjadi jalan menuju neraka bagi kendaraan Rusia manapun yang mencoba melintasinya. Jalan itu penting untuk menjaga Crimea yang diduduki tetap hidup. Jalan itu telah menjadi rute utama yang digunakan Rusia menuju semenanjung tersebut. Sejak serangkaian serangan Ukraina terhadap jembatan Kerch yang menghubungkan Rusia ke Crimea, mengungkapkan bahwa rute itu terlalu terbuka dan berisiko. The Guardian melaporkan bahwa Brigade Nemesis ke-412 Ukraina telah menjadi yang terdepan dalam mengubah jalur jalan itu menjadi neraka karena mereka telah menghancurkan puluhan truk dan truk tangki di sepanjang RR-280 sejak bulan Mei. Memutus satu jalur saja tak cukup untuk mengisolasi Crimea. Apa yang terjadi setelah RR-280 menjadi sangat berbahaya benar-benar membuat Rusia lengah. Setelah drone serang jarak menengahnya menguasai RR-280, Ukraina pun mulai berburu di tempat lain. Titik logistik di Kherson yang menghubungkan Ukraina yang diduduki ke Crimea jadi target berikutnya. Pada awal Juni, jembatan Chenar di Kherson dihantam berulang kali, memaksa Rusia mengalihkan lalu lintas dan membangun jembatan ponton darurat yang tidak mampu menampung volume lalu lintas besar yang dibutuhkan untuk menjaga suplai masuk dan keluar Crimea. Pada 13 Juni, Kiev Post melaporkan Ukraina juga menghantam jembatan Henichesk, memutus jalur logistik lain ke Crimea, bersama jembatan Armiansk yang sebelumnya digunakan Rusia setelah jembatan Chenar tak bisa dilewati. Ukraina juga menyerang jalur kereta di Kherson pada hari yang sama, menunjukkan kepada Rusia bahwa rel kereta pun tak lagi bisa diandalkan untuk suplai ke Crimea. Di sini kita melihat kecerdasan Ukraina. Mereka memutus jalur utama dan menjadikan jalan RR-280 sebagai salah satu rute paling berisiko di Crimea yang diduduki. Jalan itu masih menjadi target dan akan tetap seperti itu selama Rusia masih menggunakannya. Dengan jalan utama dipenuhi kendaraan hancur dan bahan bakar terbakar, pisau Ukraina menarget setiap pembuluh darah dan arteri yang menjaga Crimea tetap hidup. Satu persatu, drone serangan jarak menengah memotong pembuluh darah dan arteri itu, dan itu membuat Crimea terputus dan terisolasi. Angka-angka menunjukkan kampanye Ukraina, dan Ukraina terus berupaya mengisolasi Crimea. Tapi sebelum kita membahas semua itu, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda mendapatkan wawasan dari channel ini, pastikan untuk menekan tombol subscribe agar Anda bisa melihat lebih banyak video kami.
Mari kembali ke RR280. Kyiv Post menyebut citra satelit menunjukkan dampak kampanye Ukraina terhadap jalan itu. Lebih dari 300 lubang truk Rusia baru tersebar di jalan raya itu. Semuanya hangus atau hancur akibat serangan drone Ukraina hanya dalam paruh pertama Juni. Masih banyak lagi yang dihantam Ukraina pada Mei. Dan dari tanggal 7 hingga 13 Juni, pasukan operasi khusus Ukraina bergabung dengan 475 TH Kode 9,2 dan pertama. Unit Da Vinci melakukan lebih dari 100 serangan dan sorti terhadap jalur sempit koridor darat yang terletak di utara Crimea, menurut outlet tersebut. Drone raksasa baru bergabung dengan favorit lama, termasuk Liuchi dan FPV-1, untuk melakukan kerusakan. Ada kabar tentang drone rahasia Morrigan yang menghancurkan pertahanan udara dan target pendukung di sekitar Crimea untuk membuka jalan bagi drone Ukraina lain. Apa yang dilakukan Ukraina di sini adalah membuat jalan masuk dan keluar Crimea menjadi mustahil. Saat truk-truk tak bisa lewat, Rusia mulai kehabisan cara untuk menjaga pasokan ke semenanjung itu. Di tempat lain, drone maritim Ukraina terus melancarkan kampanye angkatan laut yang membuat Laut Hitam tidak berarti bagi Rusia, meski Ukraina nyaris tak punya angkatan laut. Media United 24 melaporkan bahwa persenjataan drone laut Ukraina mencegah kapal-kapal melintas bebas di sekitar Crimea, yang berarti satu lagi jalur pasokan terputus. Drone-drone itu kini lebih berbahaya daripada saat menghancurkan armada Laut Hitam dan sudah menjadi platform matang menurut media. Beberapa digunakan untuk serangan kamikaze langsung dengan membawa ratusan kilogram bahan peledak. Yang lain berfungsi sebagai landasan peluncuran di laut untuk drone udara Ukraina yang bisa diluncurkan dari drone maritim untuk menyerang target udara dan kapal. Fokus Angkatan Laut Ukraina juga telah meluas ke Laut Azov yang terhubung langsung ke pantai timur Crimea. Pada tanggal 5 Juni, BBC melaporkan bahwa Ukraina telah mengonfirmasi serangan terhadap 5 kapal di Laut Azov dan perairan pesisir di sekitar wilayah yang diduduki. Semua kapal ini terlibat dalam pencurian gandum Ukraina serta memindahkan bahan bakar dan kargo militer, klaim Ukraina. Jadi jelas bahwa program blokade logistik tidak hanya berfokus pada jalan raya. Makanan, bahan bakar, dan pasokan yang berlayar ke Crimea juga sedang dibawa keluar. Jika Putin masih berpegang pada harapan palsu bahwa Ukraina mungkin akan melambat dan bahwa Crimea masih punya peluang untuk tidak sepenuhnya terisolasi, maka dia harus segera melepaskan harapan itu. Ukraina tidak akan melambat, ini baru saja dimulai. Mari kita lihat semenanjung Crimea, kata juru bicara Angkatan Laut Ukraina Dmytro Pletnyuk dalam wawancara pada 14 Juni dengan stasiun TV Freedom Ukraina. Wilayah itu dikelilingi air di 3 sisi, dan sesuai dengan itu, sejarah perang-perang sebelumnya yang terjadi di wilayah ini seharusnya memberi petunjuk kepada mereka yang mendudukinya bahwa semuanya berakhir dengan cara yang kurang lebih sama, dan selalu berakhir tidak baik dengan mundur. Platonchuk memperingatkan. Intinya, dengan mengisolasi Crimea dari darat dan laut, Ukraina membuat pertahanan semenanjung itu jadi mustahil. Putin menyatakan pada Maret bahwa Rusia telah menghabiskan sekitar 15,5 miliar dolar untuk Crimea sejak menduduki wilayah itu, dan kini tampak seperti banyak uang terbuang sia-sia. Mengeluarkan dana tambahan saat Ukraina terus melemahkan Crimea menjadi keputusan sulit bagi Putin, namun harus dilakukan demi mempertahankan semenanjung tersebut. Semua itu akhirnya hanya membuang lebih banyak uang untuk Crimea, sementara Rusia sudah menghadapi resesi dan perang. Pengeluaran yang menurut Suara Baru Ukraina begitu tinggi sehingga sendiri saja bisa melebihi seluruh anggaran Rusia tahun 2026 sebesar 28 miliar dolar. Platonchuk menyatakan kerja keras berbulan-bulan mulai membuahkan hasil bagi Ukraina. Apa yang kita lihat sekarang bukanlah hasil dari satu hari kerja. Ini adalah upaya sistematis yang telah berlangsung lama, dan kita benar-benar bisa mengatakan bahwa kita sekarang melihat hasil dari kerja tersebut, katanya kepada Freedom. Kini, Crimea tak lagi jadi simbol dominasi Rusia yang dibanggakan Putin. Crimea jelas bukan lagi titik tumpu bagi mesin perang Rusia. Crimea telah berubah menjadi semenanjung yang terisolasi dan dikelilingi oleh perang. Rakyat Rusia baik di Crimea maupun di garis depan juga merasakan penderitaan. Dampak utama isolasi Ukraina terhadap Crimea terlihat dari kelangkaan bahan bakar di semenanjung itu. Pada awal Juni, otoritas boneka di Crimea sudah memberlakukan pembatasan bahan bakar. Kupon jatah dibagikan dan pejabat ditempatkan di SPBU untuk memastikan tidak ada yang mengambil lebih dari jatah mereka.
Bahan bakar dijual dengan batas 20 hingga 30 liter per orang, dan itu pun dengan catatan bahwa semua kendaraan sipil harus mengalah pada kendaraan militer Rusia, serta layanan publik seperti mobil polisi dan ambulans. Sistem jatah tersebut tidak berhasil. Pada 12 Juni, surat kabar Independent melaporkan bahwa SPBU di Crimea mulai kehabisan bahan bakar, menyebabkan antrean panjang dan krisis bahan bakar terburuk yang pernah dialami semenanjung itu sejak Rusia secara ilegal menduduki wilayah tersebut. Masalah ini makin parah karena ancaman kekurangan pangan. RBC Ukraina melaporkan bahwa rak kosong di supermarket semakin sering terlihat. Kebutuhan pokok seperti sereal, gula, tepung, dan pasta sangat langka, dan kombinasi antara serangan logistik Ukraina serta Rusia yang terus mempertahankan kehadiran militer besar di Crimea hanya memperburuk situasi. Semua ini bukanlah kebetulan. Ukraina membuat Crimea kekurangan bahan bakar dan makanan. Selain mengisolasi Crimea sebagai aset strategis, Ukraina memastikan bahwa para penjajah Rusia yang tinggal di semenanjung itu tahu bahwa alasan mereka menghadapi masalah ini adalah Putin dan invasinya. Secara militer, Crimea sekarang kurang berguna bagi Rusia daripada kapanpun sejak aneksasi ilegal pada tahun 2014. Apa yang seharusnya menjadi salah satu aset terbesar Rusia dan terbukti demikian selama bulan-bulan dan tahun-tahun awal invasi Putin, kini justru menjadi sumber kelemahan utama. Prajurit garis depan di wilayah pendudukan yang mengandalkan pasokan dan dukungan dari Crimea sekarang dipaksa melakukan serangan sebelum bantuan apapun tiba untuk membantu mereka. Hasilnya tidak terelakkan, serangan menjadi lebih lemah dan lebih banyak kematian di garis depan. Hal ini terlihat langsung di Kherson dan Zaporizhia menurut laporan media United 24 karena Crimea lama jadi basis serangan ke wilayah itu. Tekanan pada pertahanan Ukraina kini berkurang dan celah mulai muncul di garis depan. Ukraina telah menjalankan strategi serangan balasan yang terarah pada tahun 2026, yang menurut laporan Reuters telah membuat Ukraina merebut kembali lebih dari 600 km persegi wilayah dari Rusia hingga 8 Juni. Serangan balasan lain bisa terjadi saat pengaruh Crimea melemah, sehingga pasukan Ukraina makin mendekat dan memperbesar peluang serangan ke logistik Crimea. Satu hal mendukung yang lain, dan Rusia pun makin kehabisan pasokan. Berbicara tentang landasan peluncuran, Ukraina juga membuat Rusia jauh lebih berisiko menggunakan Crimea sebagai titik peluncuran untuk rudal dan drone yang mereka tembakkan ke Ukraina. Crimea masih memiliki kegunaan dalam hal ini. Serangan Rusia terhadap Ukraina pada malam 14 hingga 15 Juni membuktikan hal itu, karena Rusia mampu meluncurkan 6 rudal anti kapal 3M22 Zircon dari semenanjung tersebut, bersama dengan sebagian dari 611 drone serang yang dikirim ke Ukraina selama serangan itu. Dengan pertahanan udara yang lumpuh dan sumber daya difokuskan mencegah serangan logistik Ukraina, peluncuran dari Crimea makin beresiko bagi Rusia. Semua pangkalan rudal dan drone kini jadi target. Dengan logistik terputus, Rusia makin sulit memasok ulang dan memperbaiki pangkalan usai serangan Ukraina. Cengkeraman Putin atas Crimea perlahan mengendur. Pletnyuk menjelaskan, pada titik tertentu, akumulasi kekalahan yang mencapai masa kritis pada akhirnya akan menyebabkan runtuhnya sistem itu sendiri. Dengan kata lain, Crimea sedang berubah dari aset menjadi beban berat. Dana yang masuk ke semenanjung itu terbuang percuma. Pasokan yang bergerak ke dan dari Crimea menjadi sasaran, yang berarti semakin banyak uang yang terbuang sia-sia karena penderitaan menimpa wilayah pendudukan terpenting yang dikuasai Rusia. Selama itu, tekanan sosial terus meningkat pada Putin dan kroni-kroninya. Rezim boneka di Crimea seharusnya membanggakan kemenangan terbaru Rusia. Mereka terpaksa mengakui Ukraina hampir setiap hari melancarkan serangan berhasil dan sulit mengabaikan kebakaran atau layanan darurat yang terus-menerus menuju lokasi yang diserang Ukraina di Crimea dan sekitarnya. Sedangkan untuk Ukraina, mereka akan terus melakukan apa yang sedang mereka lakukan. Invasi darat ke Crimea tampaknya mustahil, tapi mengisolasi semenanjung itu membuatnya tak berguna bagi Rusia. Itu bisa memaksa Putin berunding dan memberi Ukraina pengaruh penting dalam diskusi damai. Jika Putin menolak, maka dia kehilangan Crimea. Pembebasan tak akan datang dari tentara Ukraina, melainkan dari penarikan Rusia dari semenanjung yang kini makin mematikan untuk dihuni. Semua itu berkat strategi Ukraina. Jika Anda ingin tahu apa yang dilakukan Ukraina pada Rusia dan Crimea, kami punya video yang cocok untuk Anda. Masih ingat penyeberangan Armiansk yang pernah kami bahas?
Ukraina membuktikan mengapa itu adalah ide yang buruk bagi Rusia untuk menggunakan penyeberangan itu agar lalu lintas tetap mengalir ke Crimea. Sekelompok kendaraan Rusia memasuki jembatan itu dan 2 menit kemudian sudah hilang. Tonton video kami untuk mengetahui apa yang terjadi. Jika suka, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk analisis kampanye Crimea Ukraina lainnya. Terima kasih sudah menonton.